Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Ini aku kayak gini, nggak tahu kenapa ya. Habis beli pena ini di Gramedia kalau nggak salah, terus lucu banget. Kayak tiap kali aku pengen mainin. Video kali ini jauh dari kata menghibur, sama sekali nggak menghibur. Mungkin salah satu video yang sangat berat karena menyangkut anak-anak dan ini kisah yang tragis banget. Kalau ada anak kecil di rumah kalian, please sekarang kalian kasih tahu mereka. Kalian gak akan pernah nyuruh orang gak dikenal untuk jemput mereka dimanapun itu dalam kondisi apapun. Dalam kondisi darurat pun, kalian pasti akan ngirim orang yang dikenal oleh anak ini untuk jemput. Karena kasus kita menyangkut menjemput anak. Mungkin ini juga yang menginspirasi horornya perasaan orang tua yang selalu ngingetin kita, jangan pernah pergi dengan orang gak dikenal. Jangan pernah ikut orang gak dikenal, meskipun mereka nawarin apapun. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Sebelumnya, trigger warning, kasus ini menyangkut kekerasan terhadap anak-anak. Kalau misalnya kalian nggak nyaman dengan conversation dan topik ini, silakan skip untuk video selanjutnya. Video kali ini, hampir semua materinya berasal dari buku berjudul Butterfly in the Rain, The 1927 Abduction and Murder of Marion Parker. So, di tahun 1927, ada dua anak kembar yang bernama Marjorie Parker dan Marion Parker. Mereka ini dari lahir udah bareng, ya namanya juga anak kembar ya. Tapi memang yang lahir duluan Marjorie. Marion lahir beberapa menit kemudian, soalnya kan ditariknya satu-satu. Dan secara bentuk tubuh, Marion lebih pendek sedikit dari Marjorie. Jadi mereka sering kayak bercanda, Marjorie tuh kakak, Marion tuh adik, gitu-gitulah. Meskipun mereka berdua mirip banget, tapi kepribadian mereka bertolak belakang. Ini klise banget ya, kayak yang seperti kita sering ketahui. Pasti ada satu yang tomboy, satu yang feminin. Gak tahu kenapa, lucu ya. Marjorie adalah anak yang lebih feminin, anak yang lebih kalem. Sedangkan Marion ini anak yang tomboy. Kalau Marjorie lebih deket dengan ibunya, tiap hari kalau lagi gak ada kerjaan di rumah, dia ke dapur untuk bantu-bantu beres-beres, cuci piring. Marion justru deket dengan bapaknya. Saking deketnya, Marion sering kalau nggak ada kerjaan, datang ke kantor tempat bapaknya bekerja. Oh ya, nama orang tua mereka, ibu mereka Geraldine, ayah mereka Perry Parker. Yang di video ini kita panggil Mr. Parker aja, soalnya di beberapa surat nantinya itu disebutnya Mr. Parker, biar nggak terlalu bingung. Mr. Parker bekerja sebagai kasir alias teller di bank. Ini mungkin sebutan orang Amerika dulu cashier, tapi setelah aku konfirmasi lagi sama aja dengan teller di bank. Dan orang-orang di bank itu emang udah sering ngelihat Marion. Marion kalau dengan orang yang dia nggak kenal, terutama orang dewasa, dia diem. Bukan karena dia takut, tapi karena dia pemalu, belum berani untuk mengekspresikan diri. Aku rasa kita semua bisa relate lah ya. Jadi karena dia udah beberapa kali datang ke bank tempat ayahnya kerja, dia udah merasa nyaman dengan beberapa orang dan lumayan aktif lincah. Di sekolah, Marjorie dan Marion punya banyak temen. Mereka sama-sama friendly, tapi ya itu tadi, Marjorie lebih sering mingle dengan anak-anak cewek untuk main boneka, rumah-rumahan, sedangkan Marion lebih sering main sama anak cowok untuk main kereta-keretaan, main sepak bola, tapi dia tetap punya banyak temen cewek, lebih cenderung suka mainan cowok aja. Meskipun Marion suka banget main dengan temen-temennya di luar rumah, di sekolah, dia paling gak mau jauh dari rumah kalau udah gelap. Intinya kalau langit udah gelap, dia mau cepet-cepet pulang ke rumah aja. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dia juga merasa masih kurang nyaman berada di tempat yang nggak dia kenal. Dan di tahun 1927, di tahun kejadian kita yang mau diceritain ini terjadi, Marion dan Marjorie sudah berusia 12 tahun. Mereka sekolah di sekolah yang sama tapi beda kelas. Setiap harinya mereka pergi sekolah itu naik kereta kayak KRL, soalnya keretanya itu melintasi jalan-jalan lalu lintas. Kalau KRL mungkin cuma nyebrang aja ya. Nah, tapi kereta yang kita omongin ini di beberapa rute mereka beneran kayak jalan lalu lintas.
searah lalu lintas maksudnya. Hari itu pada tanggal 17 Desember 1927, seperti biasa mereka pergi ke sekolah bareng-bareng naik kereta sampai di sekolah, tapi kegiatan belajar mengajar waktu itu agak sedikit berbeda. Soalnya udah mau Natal, sekolah menyiapkan beberapa perayaan di kelas-kelas yang berbeda. Jadi ada beberapa kelas yang lagi belajar, ada beberapa kelas yang menikmati acara Natal, dan kondisi sekolah otomatis sibuk, termasuk si kepala sekolah yang biasanya ngurusin anak-anak datang dan pulang sekolah. Pokoknya apapun yang menyangkut anak-anak pasti diurusin oleh kepala sekolah. Tapi hari itu kepala sekolahnya yang bernama Cora Freeman sibuk dan bilang, itu aja Bu Guru Mary Holt aja yang aku anggap sebagai asisten aku di hari ini yang bertanggung jawab untuk ngurusin anak-anak kalau ada apa-apa. Nah, Mary Holt, Bu Guru yang dipilih oleh si kepala sekolah ini, kita panggil aja Bu Mary, ini salah satu guru yang sangat ketat. Dia tegas banget, disiplin, makanya dipercaya untuk menjaga para murid. Dan sekitar jam 12 siang, petugas sekolah didatangi oleh seorang pria yang masih muda, kelihatan rapi banget, dan bilang dia mau menjemput salah satu siswa karena ada urusan keluarga yang darurat. Pria ini bernama Mr. Cooper. Jadi Mr. Cooper dibawa oleh si petugas untuk menemui Bu Mary untuk ngurusin soal penjemputan. Nah, mungkin karena waktu itu lagi sibuk banget, Ibu Mary yang biasanya disiplin dan ketat banget kalau ngurusin soal jemput-menjemput, dia agak sedikit kayak enggak terlalu bisa detail nanya-nanya. Apalagi Mr. Cooper datang dengan pakaian yang sangat rapi, kelihatan sangat meyakinkan, enggak gugup sama sekali, dan dia bilang, Ibu Mary, saya Mr. Cooper, teman dari Perry Parker. Mr. Parker baru aja mengalami kecelakaan dan minta tolong saya untuk segera menjemput anaknya. Di sini Mr. Cooper bilang daughter, bukan daughters. Yang membuat Ibu Mary bingung. Maksudnya nih gimana Pak? Kalau misalnya Bapak bilang daughter, yang mana? Anak yang mana? Karena anaknya Mr. Parker ada 2. Dijawab oleh Mr. Cooper. Oh, anaknya yang paling muda. Di sini Bu Mary mikir lagi. Maksud Bapak Marian? Soalnya kan tadi Marian lahir agak sedikit lebih telat dari Marjorie dan lebih pendek. Sering dibilang sebagai adik. Mr. Cooper langsung bilang, oh iya itu namanya Marian. Nah, ini yang bikin semua orang kesel, termasuk aku waktu ngedenger kayak, kenapa Bu Mary nggak sadar? Ini udah ada banyak banget keanehan. Pertama, si Mr. Cooper cuma minta 1 anak. Padahal ini kan anak kembar, dan kalau bapak mereka kenapa cuma 1 anak yang dijemput? Emang anak satunya nggak disuruh untuk datang, nggak penting? Itu aneh kan? Cuman Bu Mary mungkin waktu itu lagi pikirannya ngawang kemana-mana, dia nggak kepikiran sama sekali bahkan untuk nanya, emangnya Mr. Parker kecelakaan apa? Dia nggak nanya, dia benar-benar nggak tahu. Kayak, oh gitu ya. Mr. Cooper sendiri menawarkan Bu Mary untuk nelpon ke bank untuk memverifikasi apakah berita yang dia sampaikan benar atau tidak. Dan Bu Mary nggak nelpon, dia kayak ya udah percaya aja, bahkan nggak mencoba untuk menghubungi keluarga Mr. Parker untuk mastiin lagi bener nggak ini yang jemput beneran temennya. Jadi Bu Mary langsung bilang ke salah satu guru untuk jemputin Marian di kelas. Datanglah gurunya membawa Marian, dan Marian kelihatan ya kayak dia juga nggak tahu apa yang terjadi. Dan anak kecil zaman dulu tuh polos banget nggak sih? Aku jujur kalau misalnya aku juga dijemput oleh orang nggak dikenal yang bilang, auzubillahi min dzalik, keluargaku ada kenapa-kenapa, aku juga pasti nggak mikir terlalu jauh. Soalnya ini ibu guru loh yang nyuruh kita pergi, pasti udah terverifikasi lah. Orang dewasa tuh terpercaya. Beda lah dengan anak sekarang yang mungkin agak sedikit lebih nanya-nanya, kritis. Aku nggak tahu ya, mungkin dulu aku juga terlalu polos, tapi ya setelah mendengar ayahnya kenapa-kenapa, udah pasti Marian yang akrab banget sama ayahnya juga nggak banyak nanya. Satu lagi yang menjadi perdebatan dan dipercayai oleh orang-orang, ada kemungkinan Marian mungkin memang sudah pernah melihat Mr. Cooper, yang nanti bakal lanjut ada hubungannya dengan kelanjutan kasus ini. Menurut Bu Mary, dia ngelihat Mr. Cooper memegang pundak Marian, mereka ngomong sesuatu yang dia juga nggak dengar, dan Marian tanpa kelihatan aneh, kaku, ngikut aja pergi dengan Mr. Cooper. Beberapa jam kemudian setelah pulang sekolah, Marjorie yang gak dikasih tahu apapun nunggu di depan sekolah.
lama. Dia bingung, Marian mana ya? Kok nggak kunjung keluar? Terus dia langsung mikir, oh jangan-jangan Marian bantu-bantu untuk beresin kelasnya yang lagi ada perayaan Natal. Dan ini tuh bukan sesuatu yang aneh, kadang salah satu dari mereka emang ada urusan yang membuat telat pulang. Marjorie waktu itu pernah ketinggalan kereta gara-gara Marian, dan dia mikir ya udahlah ya, daripada aku ketinggalan kereta nunggu lama balik lagi ke sekolah, mending aku langsung naik aja. Jadi Marjorie pulang ke rumah, dan begitu dia sampai di rumah, orang tuanya langsung nanya, Marjorie, Marian di mana? Kayaknya dia beres-beres sih, Ma. Aku nggak tahu. Tadi aku tunggu-tunggu tapi dia nggak muncul. Jadi ya udah. Marjorie ya nggak kepikiran yang aneh-aneh. Anak berusia 12 tahun yang masih polos tadi. Orang tuanya pun nggak ngerasa ini tuh hal yang aneh karena emang kebiasaan. Ya udahlah, kalau masih di sekolah, is okay. Sekitar jam 5 sore waktu langit mulai gelap, barulah kedua orang tua Marian kepikiran. Mereka nggak mikir sesuatu yang buruk terjadi pada anak kita, enggak. Mereka tahu Marian paling nggak suka berada di luar rumah kalau udah gelap. Jadi yang ada di pikiran bapaknya waktu itu, si Mr. Parker, aku jemputin aja lah biar Marian nggak takut dan lebih cepet nyampe ke rumah. Karena hari itu bapaknya sebenarnya cuti kerja karena mau merayakan hari ulang tahun dia. Itu hari ulang tahunnya. So Mr. Parker mau mastiin dulu Marian masih di sekolah atau udah dalam perjalanan pulang. Dia teleponlah sekolah, yang ngangkat Ibu Mary. Waktu Bu Mary tahu yang nelpon dia Mr. Parker, Bu Mary agak sedikit kaget. Oh, halo Pak Parker, apa kabar? Dikira oleh si Mr. Parker, oh ini tuh cuma basa-basi. Padahal Bu Mary bener-bener bingung, kayak katanya habis kecelakaan, tapi ini udah bisa nelpon. Dan Mr. Parker waktu itu nggak curiga sama sekali. Dia nanya, Bu, Marian masih di sekolah nggak ya? Soalnya aku mau ngejemputin. Kalau dia masih di sekolah, suruh tunggu. Aku bakal segera datang ke sana. Nah, barulah Ibu Mary ini ngomong, lah Pak, katanya Bapak kecelakaan. Marian kan udah dijemput oleh teman Bapak, si Mr. Cooper tadi. Di sini Mr. Parker langsung marah. Kayak aku yakin banget sih dia antara percaya nggak percaya dan langsung emosi. Maksudnya nih apa, Bu? Mr. Cooper siapa? Saya nggak kenapa-kenapa. Saya sehat-sehat aja, nggak ada yang kecelakaan. Barulah setelah beberapa jam Marian hilang, orang-orang sadar kalau Marian ternyata diculik. Gak lama dari telepon dimatiin, ada orang yang ngetok dari luar. Ternyata dapat surat telegram yang datang dari orang tak dikenal. Telegram ini berasal dari daerah Pasadena. Isinya singkat, jangan lakukan apapun sampai surat berikutnya datang. Di sini, Mr. Parker, istrinya Geraldine, Marjorie, dan sebenarnya mereka ini punya satu anak lagi yang udah lebih tua, sekitar umur 20 tahun, cowok. Mereka semua panik, tapi masih kayak dalam keadaan bingung mau ngapain. Kaget waktu nerima surat. Gak lama kemudian, diketok lagi pintu rumah mereka, beneran datang surat berikutnya. Surat kali ini berasal dari Alhambra, California, dan isinya juga masih sangat pendek. Pikir matang-matang, merusak rencanaku akan berbahaya. Ditandatangani oleh George Fox. Dan mereka mulai mikir, siapa George Fox? Saking shocknya, mereka tuh gak ngelakuin apa-apa dan cuma bisa mikir, George Fox, siapa George Fox? Kita kenal gak dengan orang nama George Fox? Barulah Marjorie ngomong ke orang tuanya, Ma, aku nggak tahu ya ini relatable apa enggak. Tapi waktu beberapa hari yang lalu memang sempet waktu kami masuk dalam kereta menuju sekolah, ada mobil yang ngikutin kami dan dari jendela dia nyuruh kami untuk turun, untuk masuk ke mobil dia. Tapi aku juga lupa mukanya gimana, udah lama banget. Aku kira ya orang iseng aja. Kami kan udah diajarin gak boleh ikut orang gak dikenal, jadi kami diemin aja juga. Kayak mereka gak kepikiran hal yang aneh-aneh dan Marjorie baru kepikiran soal pria ini gara-gara Marian diculik. Datang lagi surat ketiga. Kali ini isinya, pikir baik-baik, kamu sudah kalah. Lakukan ini. Amankan 75 sertifikat emas seharga $20 berjumlah $1.500 Amerika. Jalani harimu seperti biasa. Jangan kasih tahu polisi dan orang lain. Jangan sampai publik tahu. Jangan sampai ada pencarian anak hilang. Kalau ada kesalahan, nanti cuman malaikat yang bisa melihat anakmu. Proses ini cuman berlangsung selama 3 hari. 72 jam. Nanti kamu akan dapat petunjuk lagi. Syarat tetap sama. Tertanda takdir.
Bersamaan dengan surat ini, ada surat kecil yang ditulis oleh Marian. Mr. Parker tahu banget ini emang tulisan Marian, tapi ya mungkin isinya disuruh oleh si penculik. Aku bacain surat dari Marian. Teruntuk ayah dan ibu, aku pengen pulang. Aku kayaknya bakal mati kalau tetap kayak gini. Kenapa harus aku yang ngalamin ini? Ayah, ikuti apa yang pria ini mau atau aku bakal dihabisi. Tertanda Marion Parker. Nah, waktu surat ketiga sampai, Mr. Parker sudah nelpon polisi. Dan polisi lagi ada di rumah untuk nanya-nanyain mereka. Jadi, polisi langsung tahu kalau Marion fix diculik dan penculiknya minta uang sebanyak $1.500. Masalahnya, $1.500 meskipun mungkin di zaman dulu tuh masih tergolong banyak, tetap aja ini tuh jumlah tebusan yang sedikit banget kalau di compare dengan kasus penculikan lain yang biasanya minta sampai jutaan dolar. Kayak $1.500, polisi sampai mikir, Mr. Parker, coba kamu pikir-pikir ulang. Kayaknya ini yang nyulik beneran orang yang kenal dengan kalian. Bukan maksudnya menyinggung, tapi mungkin pelakunya tahu Mr. Parker nggak punya banyak uang, makanya minta uang cuma $1.500. Dan dari cara dia yang tahu tentang keluarga ini, yang kenal dengan Marion, sampai berani datang ke sekolah, terus mengenal juga Mr. Parker, ini artinya orang terdekat mereka. Tapi Mr. Parker, istrinya, semua orang di keluarga itu mikir keras kayak siapa orang yang mereka kenal yang punya niat untuk nyakitin. Kayak mereka nggak punya masalah apapun dan nggak kepikiran satu orang pun. Siapa itu Takdir? Siapa itu George Fox? Kayak nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Yang jelas, Mr. Parker bilang ke polisi, dia bakal siapin uang tebusan. Dia nggak peduli polisi ngomong apa, dan dia minta banget nih polisi jangan ikut campur. Dia takut banget kalau polisi dateng, pelakunya tahu, Marion nggak jadi dipulangin. Dan polisi setuju. Hari itu juga Mr. Parker langsung ngambil uang tebusan. Aku tahu tadi aku bacanya itu sertifikat emas, tapi setelah aku Google, sertifikat emas ini yang dimaksud mereka tuh dalam bentuk kayak uang. Dan aku baca sedikit deskripsi kalau ternyata waktu di zaman dulu Amerika sempat mencoba untuk mengajak rakyatnya membeli emas. Tapi kalau beli emas kan agak susah ya untuk diperjualbelikan, dipakai untuk transaksi. Makanya mereka menciptakan sertifikat emas yang bentuknya tuh bener-bener kayak uang, tapi sebutannya ya sertifikat emas. Wallahu a'lam, kalau kalian tahu lebih lanjut tentang kenapa disebut sertifikat emas, please komen di kolom komentar bawah. Aku tahu kalian semua berasal dari berbagai negara dan pinter-pinter semua. Sharing is caring. Balik ke cerita. So, Mr. Parker langsung ngambil sertifikat emas ini dalam jumlah $20, dikumpulin sampai 1.500, dan karena dia ini kerja sebagai teller bank, dia langsung kepikiran untuk nyatet serial number. Jadi bener-bener kayak uang, ada nomor serinya. Dia catat itu kalau nggak salah dari yang ujungnya 70 sampai 75 karena berurutan. Dan sesuai permintaan si penculik, nggak ada satupun media yang tahu. Kasus penculikan ini bener-bener di-keep serapet mungkin. Yang tahu cuman keluarga dan sekolah. Besoknya Mr. Parker beneran mengikuti omongan si pelaku. Dia tetap pergi kerja. Aku nggak bisa ngebayangin gimana rasanya harus pergi kerja, mengetahui anak dalam kekepan gak tuh, lagi diculik oleh orang yang gak dikenal, dan mikirin kayak anaknya diapain aja selama diculik. Aku nggak bisa membayangkan seberapa menderitanya orang-orang di keluarga ini waktu itu, terutama Mr. Parker yang pergi kerja tetap harus ngurusin ribetnya kerjaan tanpa kelihatan panik biar orang-orang nggak tahu apa yang terjadi. Mr. Parker bener-bener berusaha jangan sampai ada orang yang ngelihat dia sedih biar nggak ada yang nanya, kamu kenapa sedih? Karena kalian pernah nggak sih kayak lagi sedih ada yang nanya, kamu kenapa? Langsung netes air mata. Nah, itu yang ditakutin oleh Mr. Parker, dan untungnya dia bisa kuat untuk pura-pura yang nggak ada hal buruk yang terjadi. Selama Mr. Parker kerja, Ibu Mary dipanggil oleh polisi untuk diinterogasi dan dimintai deskripsi Mr. Cooper sejelas mungkin. Kondisi Ibu Mary waktu itu, wow, kayak orang mau mati. Dia ngerasa bersalah banget sampai dia nggak bisa tidur. Dia harus ditenangkan dengan obat-obatan sedatif, reda
sedatif pereda apa. Pokoknya dihilangkan kesadarannya biar dia bisa tidur. Dan waktu dia dipanggil oleh polisi, untungnya dia bisa mendeskripsikan ciri-ciri Mr. Cooper dengan sangat-sangat terperinci. Menurut Ibu Mary, pria yang bernama Mr. Cooper ini berusia sekitar 25-30 tahun, badannya agak sedikit kecil, agak sedikit kurus, kelihatan rapi, dan nggak kayak orang jahat. Matanya coklat, rambutnya coklat, baju yang dia pakai apa. Polisi berhasil mendapatkan deskripsi sedetail mungkin, tapi masalahnya si Mr. Cooper ini nggak punya ciri-ciri yang menonjol. Jadi kayak, ya gimana ya? Ada banyak ratusan jutaan orang yang punya ciri-ciri yang sama. Makanya dibuatlah sketsa wajah. Dan kalian tahu nggak sih? Kalian kan sering kan ngelihat sketsa wajah dan kalian tuh bingung kayak, emang ada orang semirip ini? Emang orang bakal mengenali pelakunya kalau ngelihat sketsa wajah ini? Dari beberapa buku dan informasi yang aku dapetin, katanya sketsa wajah itu biasanya menonjolkan sesuatu yang jarang dipunyai oleh orang. Jadi agak sedikit lebih unik dan sengaja dibuat sedikit lebay untuk mengingatkan orang yang ngeliat dengan wajah orang yang mereka kenal. Jadi meskipun sketsa wajah itu sebenarnya nggak mirip, tapi mereka itu lumayan mendeskripsikan fitur utama dari si pelaku. Dan itu yang biasanya membantu para saksi atau orang yang dikenal untuk mengidentifikasi sketsa wajah yang mereka lihat sebagai buronan. Udah kan? Bu Mary dimintai petunjuk oleh polisi, terus dia dibalikin lagi ke rumah sakit karena bener-bener dia kayak orang mau gila. Kalian bayangin juga keluarga Marion juga bener-bener hancur banget waktu itu. Tapi Mr. Parker, begitu dia pulang dari tempat kerja, balik ke rumah, dia langsung mantengin, nunggu surat, nunggu kabar informasi terbaru dari si pelakunya, karena katanya penukaran tebusan dengan Marion akan dilakukan di hari itu. Sekitar jam 8 malam, Mr. Parker dapat telepon dari si penculik. Mr. Parker nggak kenal dengan suara itu. Si penculiknya bilang, kamu sekarang pergi ke suatu lokasi, terus kamu belok ke kanan, belok ke kiri, pokoknya nggak dikasih tahu di mana, cuman disuruh catat tiap belokan dan tiap patokan. Begitu selesai dapet telepon, Mr. Parker langsung pergi untuk nemuin si pelaku. Dia bawa uang tadi dan berharap mudah-mudahan anaknya benar-benar bisa pulang. Mr. Parker ngikutin semua petunjuk dari si penculik tadi dan dia stop di titik yang memang disuruh. Dari jam 8 malam, dia nunggu sampai jam 11 lewat 45. Barulah dia sadar penculiknya nggak datang. Di sini hati Mr. Parker berat banget, dia nggak tahu apa yang terjadi. Apa mungkin dia salah mengambil petunjuk, atau mungkin Marion udah kenapa-kenapa. Dia nggak mau mikirin soal Marion sebenarnya. Dia kayak cuman fokus, aku harus ketemu, karena dia kepikirannya macam-macam. Dan begitu dia sampai ke rumah dalam keadaan hati yang hancur, dia dapat kabar dari si penculiknya bahwa sebenarnya mereka udah mau ketemuan dengan Mr. Parker, tapi Mr. Parker dibuntuti oleh mobil polisi. Makanya transaksi penebusan ini gagal. Yang lebih parah bukan cuman polisi buntutin, tapi berita penculikan Marion ternyata sudah tayang di seluruh TV. Bahkan beberapa media dengan secara detail memberi deskripsi tentang Mr. Cooper dan foto Marion. Ternyata waktu Mr. Parker lagi sendirian nyetir, mikirin gimana, orang-orang lagi rusuh karena tahu, oh ada anak yang diculik dari sekolah. Sampailah telegram keempat. Surat keempat dari si pelaku yang mengatakan, Mr. Parker, kamu harusnya malu dengan dirimu sendiri. Anakmu udah seneng-seneng mau pulang, tapi kamu malah bawa polisi. Padahal udah aku bilangin berkali-kali. Gimana mungkin foto pribadi keluarga kamu bisa muncul di TV kalau bukan kamu yang kasih ke media? Kalau kali ini kamu aneh-aneh, siap-siap nyiapin pemakaman untuk anak kamu. Ini yang terakhir kalinya. Takdir. Fox. Terus ada surat dari Marion. Isinya sama. Aku bacain dalam bahasa Inggris karena menurut aku ini surat terakhir dari Marion dan isinya bakal aneh kalau aku translate. Dan rasa sedih Marion lebih bisa terungkapkan dengan bahasa aslinya. Tapi translate-nya bakal aku taruh di sini. Dear Daddy and Mother. Daddy, please don't bring anyone with you today. I'm sorry for what happened last night. We drove right by the house and I cried all the time last night. If you don't meet us this morning, you'll never see me again. Love to all. Marion Parker. P.S. Please, Daddy, I want to come home this morning. This is your last chance. Be sure and come by yourself or you won't see me again. Marion. Kan bayangin, entah ini isi suratnya bener atau enggak, tapi karena tulisannya terbukti tulisan Marion, dia bilang mereka udah ngeliat rumah, udah
bener-bener mau dituker tapi nggak jadi gara-gara polisi. Jujur, Mr. Parker marah banget. Kenapa media bisa tahu siapa yang ngebocorin, kenapa polisi nggak nempatin janji. Dia sedih banget, tapi di satu sisi dia juga kayak nggak bisa terlalu nyalain polisi yang berusaha sebenarnya membantu dia. Belum lagi, detektif yang menangani kasus ini adalah 2 detektif yang bisa dibilang paling jago urusan culik-menculik. Karena ternyata memang waktu di tahun 1927 ini, zaman-zaman baru aja selesai Perang Dunia Pertama, di mana Hollywood mulai bangkit, terus juga orang-orang mulai merasakan rasa bebas dari perang. Ternyata kasus penculikan udah beberapa kali terjadi. Bahkan kalau kalian ingat Charles Lindbergh, aku pernah bahas kasusnya. Nah, ini pertama kalinya nama ini dikenal oleh orang-orang karena dia baru saja berhasil mencapai rekor penerbangan. Kalau kalian penasaran dengan kasus yang menyeret keluarga Charles Lindbergh, ini juga tentang anak, menarik banget. Kalian bisa klik di sini, udah pernah aku bahas beberapa tahun yang lalu. Jadi intinya, keluarga Mr. Parker berusaha untuk tetap percaya dengan polisi. Nama 2 detektif yang menangani kasus ini adalah Detektif Herman dan Detektif George. Detektif Herman ini sangat optimis mereka pasti bisa membawa Marian pulang dengan selamat. Kayak dia selalu bilang ke keluarga Mr. Parker, udah tenang aja, kita pasti bisa mendapatkan Marian. Tenang, kami punya informasi, kami punya taktik. Sedangkan Detektif George adalah jagoan di jalan. Ibaratnya dia ini polisi yang paling kalau soal mengoneksi di jalan yang paling ditakuti itu Detektif George. Dan mereka berdua bersama-sama dianggap sebagai combo yang pasti bisa menyelesaikan kasus ini dengan sangat baik. So, gak ada satu orang pun yang berpikir kasus ini bakal berakhir tragis. Apalagi kali ini si pelakunya memberikan kesempatan kedua. Dan kali ini Mr. Parker bener-bener mohon ke polisi. Tolong banget untuk kali ini jangan ikutin aku. Aku gak peduli dengan uang. Aku gak peduli ini pelakunya nanti ditangkap atau enggak. Itu urusan nanti. Aku cuma mau Marian pulang ke rumah. Anak aku pulang dulu. Dan karena 2 detektif ini juga mungkin ngerasa agak sedikit bersalah ya. Jadi berat hati mereka bilang, oke, kami janji kali ini kamu pergi sendiri, kami gak bakal ngebuntutin. Dan media juga gak ada yang dikasih tahu. Besok harinya sekitar jam 7:15 malam, Mr. Parker dapat telepon lagi. Caranya tetap sama. Si pelaku ngasih tahu sebuah titik lokasi, terus dikasih tahu kapan harus belok, kapan harus kiri ke kanan, ada patokannya untuk sampai ke titik yang tidak disebutkan namanya ini. Dan kali ini Mr. Parker berdoa banget kayak, please, mudah-mudahan ini akhir dari mimpi buruk keluarga mereka. Dia udah gak tidur berhari-hari, gak bisa tidur, bahkan pingsan beberapa kali. Istrinya juga sama. Dia keluar dari rumah sekitar jam 8 malam, langsung menuju lokasi. Dan dia yakin banget pelakunya pasti mengintai dia, ngikutin dia dari belakang kayak sebelumnya. Soalnya gimana pelakunya bisa tahu di percobaan pertama kalau dia dibuntutin, kalau bukan karena dipantau. Jadi kali ini Mr. Parker berharap gak ada yang aneh-aneh, jangan sampai ada yang ngikutin aku lagi. Setelah menunggu selama beberapa puluh menit, ada satu mobil yang mendekati mobil Mr. Parker. Dan awalnya Mr. Parker takut banget. Jangan-jangan ini mobil polisi, jangan-jangan kami ketahuan lagi. Tapi ternyata mobil ini berhenti mendekati mobil Mr. Parker, terus dia ngebuka jendela. Yang membawa mobil adalah seorang pria yang menggunakan bandana yang menutupi wajahnya. Jadi cuman kelihatan mata. Pelakunya langsung nodongin pistol dan bilang, serahin uangnya. Mr. Parker minta tolong untuk tunjukin Marian dulu. Dan pelakunya langsung nunjuk Marian yang duduk di sebelah dia. Mr. Parker bisa ngeliat Marian dalam keadaan sadar. Tapi ngawang kayak abis dikasih obat-obatan. Jadi kayak sadar dan gak sadar gitu. Kalau misalnya dilihat sekilas, Marian masih punya warna di wajahnya. Jadi bukan yang pucet. Ini untuk mastiin Mr. Parker tenang dulu. Anaknya Marian memang masih hidup dan ada di dalam mobil. Dan dia langsung, nih, ambil uangnya, dia langsung kasih uangnya dari jendela mobil. Mereka kan dalam mobil masing-masing ya. Terus pelakunya ngitung dulu nih. Sempet mereka tuh awkward, hening sebentar. Pelakunya ngitung duitnya cukup apa enggak, bener atau enggak. Setelah dia mastiin, oke, sesuai dengan uang tebusan, pelakunya bilang,
tunggu sebentar, aku jalan sedikit. Mobilnya jalan sedikit kayak sekitar 200 meter, terus dari kejauhan Mr. Parker ngeliat pintu penumpang samping kebuka dan ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Mobil pelakunya langsung tancap gas, Mr. Parker langsung keluar dari mobil, lari untuk meluk anaknya yang jatuh di jalan. Anaknya memang dibungkus pakai semacam handuk. Selimut lah, langsung dia peluk dan dia tepuk-tepuk muka Marian. Marian, kamu gak apa-apa, anak aku, kamu gak apa-apa. Lega banget. Setelah dia tepuk-tepuk berkali-kali muka Marian, gak ada jawaban. Marian, Mr. Parker sadar. Kenapa anak aku kecil banget ya? Kenapa anak aku enteng banget? Mr. Parker ngebuka bungkus selimut yang membalut tubuh Marian. Nah, waktu dia buka, Marian rupanya dalam keadaan tidak utuh. Cuman dari kepala sampai pusat. Lengannya juga dipotong sampai sini doang. Jadi bener-bener cuman dari sini sampai sini. Sisanya gak ada. Perut Marian juga dibelah. Teriakan Mr. Parker malam itu ngebangunin semua orang yang ada di sekitar lokasi. Semua orang langsung keluar dari rumah. Ada apa? Kenapa? Dan ngelihat Mr. Parker yang teriak, diem sambil meluk sesuatu. Dan waktu mereka ngelihat, semua orang nangis. Mr. Parker sendiri nggak nangis. Semua orang yang ngelihat nangis. Mereka nelpon polisi dan 2 detektif tadi langsung datang ke lokasi 7 menit kemudian. 2 polisi yang paling tangguh tadi, mereka juga ikut nangis. Mr. Parker dibawa untuk sedikit menenangkan diri. Barulah begitu dia dijauhkan dari Marian, baru bisa nangis, pingsan, dibawa pulang ke rumah. Dan Mr. Parker gak sanggup untuk cerita ke keluarganya gimana Marian meninggal. Dia gak sanggup untuk mendeskripsikan keadaan Marian. Dia cuma ngasih tahu ke istri dan anak-anaknya, Marian udah gak ada. Satu-satunya orang yang dikasih tahu oleh Mr. Parker tentang keadaan Marian adalah anak pertamanya, yang cowok yang berusia 20 tahun tadi. Dan karena keadaan Mr. Parker benar-benar terguncang, dia nggak bisa ngomong di kamera. Berkali-kali dia berusaha untuk diinterview oleh jurnalis, tapi dia kayak, kalian mau aku ngomong apa lagi? Aku udah nggak tahu mau ngomong apa. Dan selebihnya itu yang jadi juru bicara adalah anaknya. Waktu berita Marian ditemukan dalam keadaan terpotong disiarkan oleh media, hampir semua anak-anak besoknya nggak ada yang masuk sekolah. Orang tua takut, gimana sih? Kok bisa ada penculik yang datang ngejemput anak? Banyak yang mulai mempertanyakan kondisi sekolahan, mulai banyak perasaan tidak aman. Belum lagi cara media memberitakan gimana Marian ditemukan dalam keadaan terpotong-potong. Memang ya, kadang tuh gimana ya? Boleh memberitakan sesuatu dengan jujur, tapi waktu itu bahasa yang dipakai oleh media untuk mendeskripsikan benar-benar kelewatan. Belum lagi orang-orang marah ke Ibu Mary yang keadaannya udah kayak orang mau gila. Pihak sekolah kemudian mencoba untuk mengeluarkan statement bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Mary itu sebenarnya sudah benar, yang kemudian makin membuat orang-orang marah. Udah bener kayak gimana? Ya at least teleponlah keluarganya untuk mastiin. Kurasa mungkin sekolahnya waktu itu berusaha untuk supaya Bu Mary-nya nggak gila aja, jadi kayak mereka bantuin ngomong gitu. Mungkin kalau kejadian ini terjadi sekarang, pasti udah banyak yang nuntut si Ibu Mary. Tapi dalam kasus kita kali ini, keluarga Mr. Parker tuh bener-bener tipe keluarga yang adem ayem, gak mau nyari masalah, sangat percaya dengan orang-orang sekitar, sama polisi mereka percaya, sama sekolah mereka ya udahlah, mungkin sekolah juga gak bermaksud, ya namanya juga sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kejadian terjadi, yang sebenarnya kelalaian sih. Anyway, saat keluarga Mr. Parker berduka, sang penculik, si Mr. Cooper ini, begitu dia ngejatuhin jenazah Marian, dia langsung tancap gas untuk kabur. Dia pergi ke restoran untuk makan. Terus makanannya dia bayar pakai uang tembusan. Nomor serinya kan udah dicatat, makanya kita tahu. Karena pegawainya cantik, Mr. Cooper bilang, andaikan kamu tahu sebenarnya aku ini siapa, sambil senyum-senyum. Kayak dia bangga, dia baru saja melakukan salah satu kejahatan yang paling kejam. Sketsa wajah yang sudah berhasil dibuat oleh polisi langsung ditayangkan di semua poster-poster, di berita. Semua orang marah. Kalian tahu nggak, ada 7.000 polisi yang diturunkan untuk menyelesaikan kasus Marian, dan ada 12.000 orang yang secara sukarela untuk membantu proses penyelidikan ini.
viral itu. Polisi mendapatkan deskripsi mobil yang diberitahu oleh Mr. Parker dan polisi juga mempublikasi nomor seri yang tertera di uang tebusan. Siapapun, restoran manapun, kalau kalian baru aja nerima sertifikat emas, kalian cek kalau nomor serinya dari nomor 70 sampai nomor sekian-sekian, itu berarti kalian baru saja dikunjungin oleh pelakunya, kemungkinan besar. Dan besok paginya, polisi mendapatkan telepon dari seorang pejalan kaki yang menemukan 4 potongan yang dibungkus menggunakan koran. Potongan kecil-kecil yang awalnya dia kayak bingung aja itu apa, waktu dibuka ternyata anak kecil. Potongan tubuh ini langsung diperiksa oleh polisi dan dibawa ke dokter ahli forensik. Yang rupanya ahli forensik ini adalah tetangga Marian sendiri. Dokter ini sampai bilang, aku nggak pernah kebayang anak yang rumahnya di sebelah aku, yang biasa aku lihat main di depan rumah, suatu hari bakal berakhir di atas meja kerja aku. Dalam keadaan luar biasa sedih. Gak lama kemudian, sekitar sejam sejak potongan kaki dan tangan Marian ditemukan, ada yang nelpon lagi, kali ini dari seorang pendaki yang menemukan 2 potongan tubuh. Yang waktu dibuka ternyata potongan dari perut, pusat, sampai lutut. Jadi dengan semua penemuan ini, akhirnya jenazah Marian lengkap. Si dokter ahli forensiknya dia bener-bener emosional banget waktu meriksa Marian. Tapi untungnya dia nggak menemukan luka penyiksaan. Semua organ-organnya bagus, gak ada bekas dia dipukul atau diapain, cuma ada 1 bekas sayatan di sekitar lengan kiri dan itu juga nggak fatal. Dokter juga nggak melihat ada tanda-tanda Marian dicekik. Cuman kayaknya Marian dipotong dalam keadaan waktu dia lagi pingsan. Berita tentang seberapa kejamnya cara Marian dihabisi benar-benar ditayangin di media. Itu yang bikin semua orang makin shock, marah. Tapi seperti biasa, ada detail kecil yang tidak diberitahu oleh polisi ke publik. Kalau kalian sering dengar Ruang Gelap, kalian pasti udah tahu ini adalah cara supaya polisi bisa memastikan bahwa pelakunya memang benar pelaku, bukan orang yang ngaku-ngaku. Soalnya dalam kasus-kasus terkenal kayak gini, ada orang gila, entah nyari perhatian atau gimana, yang suka ngaku-ngaku, terutama narapidana yang ada di penjara ya. Kadang mereka juga kayak pengen dianggap keren dengan cara mengakui kejahatan kelas atas, padahal bukan mereka pelakunya. Detail kecil ini adalah kenyataan bahwa di dalam rongga tubuh Marian ada handuk yang dimasukin ke dalam. Dan di handuk ini ada tulisan nama apartemen, Bellevue Arms Apartment, dan ada potongan kaos dengan tulisan yang spesifik. Detail ini tidak diungkap oleh dokter kemanapun kecuali beberapa polisi. Begitu sketsa wajah Mr. Cooper ditayangkan di mana-mana, semua orang mulai mikir, kira-kira siapa orang ini? Kita kenal nggak ya dengan orang ini? Dan beberapa orang yang benar-benar mirip dengan sketsa wajah langsung dibopong oleh warga ke kantor polisi. Seenggak-enggaknya polisi dapat sekitar 3.000 informasi dalam 1 hari. Dan ada banyak banget orang yang dibawa oleh warga untuk diperiksa. Pak polisi, mirip banget Pak polisi. Bahkan ada 1 orang nih yang selama 7 jam dibawa ke kantor polisi 8 kali. Jadi dia dibawa oleh orang keluar, dibawa oleh orang keluar sampai 8 kali dalam waktu 7 jam dan ujung-ujungnya bundir. Ada juga orang yang dibawa oleh polisi berkali-kali terus dibilang oleh polisi, ya udahlah mending hari ini kamu stay dulu di kantor polisi daripada nanti kamu keluar dibawa orang lagi. Sampai sejeli itu masyarakat sebenarnya pengen ngebantu tapi lumayan kena mental untuk orang-orang yang mirip. Polisi juga mendapat banyak laporan tentang mobil yang mereka lacak dan juga uang yang mereka lacak. Salah satunya sih restoran tadi. Tapi yang paling parah, polisi menemukan surat dari pelakunya yang baru ketahuan diselipin di dalam kotak pemadam kebakaran yang ada di dekat rumah Mr. Parker. Waktu dibaca isinya, si pelaku mengancam akan segera menculik Marjorie. Tunggu aja, di jam 12 siang, Marjorie yang akan jadi korban selanjutnya. Dan kalian tahu, surat ini ternyata surat palsu yang ditulis entah oleh siapa. Kalian bayangin gak sih? Ada ya orang tega gitu. Entah benefitnya apa dia ngejahatin orang lain, udah kurang hancur apa keluarga orang, masih aja ada orang sakit jiwa yang ngelakuin hal-hal kayak gini.
Salah satu artis favorit Marian yang bernama Lara Bow yang main di film It Girl sampai ngirim surat untuk menyatakan belasungkawa dan siap untuk mensupport keluarga Mr. Parker untuk mencari keadilan untuk Marjorie. Waktu Clara tahu Marian yang jadi korban itu fans sejati dia sampai rela nulis surat. Dan polisi semakin dekat dengan jawaban. Berdasarkan dari informasi yang beredar dan juga pencarian yang luar biasa, polisi berhasil mendapatkan mobil yang sesuai dengan deskripsi Mr. Parker. Mobil ini diparkirkan di sebuah tempat parkir titipan dan kata yang jaga orang yang punya mobil bilang akan ngambil mobil ini besok dan kelihatan kayak buru-buru banget. Ciri-ciri orangnya mirip dengan di sketsa. Mulailah polisi memeriksa mobil ini. Mobilnya bersih banget tanpa sidik jari dimanapun kecuali di setir mobilnya. Gak tahu mungkin orang ini saking paniknya lupa apa gimana, jadi ada sidik jari yang nempel. Dan waktu dicek oleh polisi, apakah sidik jari ini match dengan database sistem penjahat yang pernah mereka tangkap, muncul cocok. Sidik jari seorang pria bernama William Hickman yang berusia 19 tahun. Catatan kriminalnya juga cukup banyak. Salah satunya memalsukan cek di bank tempat dia kerja yang merupakan bank yang sama dengan Perry Parker. Waktu dicari William tinggal di mana, ternyata dia tinggal di Bellevue Arms Apartment. Nama yang tertinggal di handuk yang ada di dalam jenazah Marian. Menurut polisi, ini udah bukan lagi kemungkinan cuman ketidaksengajaan. Ini benang merahnya udah banyak. Apalagi seperti yang aku bilang di awal, Marian sering banget diajak untuk datang ke tempat kerja Mr. Parker, ke bank. Dan bisa jadi sebenarnya Marian pernah ngeliat William, makanya waktu William ngejemput dia percaya, oh ini memang teman kerja papaku. Semenjak William dicari oleh polisi, mereka dapat banyak banget informasi dari orang yang pernah menjadi korban. Mulai dari korban kekerasan, pencurian, penembakan, yang beberapa memang terdaftar di catatan polisi. Aku bakal bahas sedikit background si William nanti. Sekarang aku pengen ceritain dulu gimana si William bisa ketangkep. Jadi ada orang yang mobilnya baru aja dicuri oleh si William. Dan mobilnya ini berwarna hijau. Dikasih taulah ciri-ciri gimana mobilnya itu. Si ibu guru Mary waktu dikasih lihat foto William langsung konfirmasi. Iya bener, ini orang yang jemput Marian di hari itu. Jadi polisi udah yakin banget 100% William adalah pelakunya. Dilakukanlah pengecekan di semua jalan-jalan dan akhirnya mobil yang dicuri oleh William ditemukan. Polisi langsung menyergap mobil ini dan menyuruh turun semua orang yang ada di dalam mobil. Di dalam mobil itu ada William dan 2 orang yang kebingungan. Ini kenapa? 2 orang ini juga ditangkap, tapi mereka bilang ke polisi, kami ini cuma hitchhiking, kami tuh cuma numpang, kami bahkan gak kenal dengan orang ini siapa. Waktu dibawa untuk diinterogasi oleh polisi, terbukti emang mereka sama sekali ternyata orang yang numpangin kita tuh pelaku. Dan karena bukti yang dimiliki oleh polisi udah banyak, saksi mata, bukti sidik jari, apartemennya juga sudah digeledah dan ada beberapa barang yang disentuh oleh Marian, William gak bisa berkutik. Dia cuman ketawa dan bilang ke polisi, ya gimana ya, aku sebenarnya cuma butuh uang untuk aku lanjut kuliah. Tapi gara-gara kalian nayangin foto aku, Marian dicari oleh semua orang, aku takut. Makanya aku jadinya menghabisi Marian. Padahal kalau kalian polisi gak ganggu waktu itu, Marian balik kok. William mengatakan semua ini dengan rasa tidak bersalah. Seolah-olah yang salah polisi, bukan dia yang salah karena dia menculik. So, mari kita bahas sedikit tentang siapa itu William Hickman. William, waktu masih kecil, dari kecil dia ini tinggal dengan ibunya. Orang tuanya emang udah lama cerai. Dan dulu waktu sekolah, sebenarnya dia anak yang sangat berprestasi. Dia adalah ketua di beberapa klub. Dan salah satu klub yang paling dia tekuni adalah debate club. Tapi waktu dia udah SMA, waktu dia ikut lomba olimpiade tingkat nasional, di tahap terakhir dia gagal jadi pemenang. Dan cuman dikasih uang. Menurut William, ini adalah kejadian di mana dia ngerasa pengen memberontak. Dia nyoba lagi di tahun depan untuk memenangkan kompetisi ini. Tapi ternyata lagi-lagi dia kalah. Dan semenjak itu, dia memutuskan untuk, aku pengen jadi anak nakal. Menurut William. Gak sengaja nih, William yang udah mulai kesana kemari, ketemu dengan satu orang yang mengajak dia untuk melakukan hal-hal kriminal.
Tindakan kriminal pertama yang dilakukan oleh William bersama teman barunya ini adalah mencuri toko. Dalam pencurian ini, karena William masih baru, dia cuma dikasih masa probasi, nggak dimasukin ke penjara, tapi habis itu dia terlibat lagi dengan kasus perampokan yang melibatkan senjata api dan dia juga nembak salah satu perut polisi yang berusaha untuk menangkap dia. William sempat masuk penjara, keluar lagi, terus akhirnya dia pulang untuk tinggal bareng ibunya. Di situ dia sempat kerja jadi penjaga bioskop yang ngambil-ngambilin karcis tiket, tapi kemudian cuman beberapa bulan kerja di situ langsung dipecat karena bukannya kerja, dia malah justru masuk dalam studio untuk ikut nonton. Ya. Kalian bisa bayangin kan seberapa nggak tahu dirinya William ini. William kemudian bilang ke ibunya dia pengen cari uang benar-benar untuk lanjut kuliah. Jadi dia keluar lagi, dia ke California merantau untuk kerja dan keterimalah kerja di bank tempat Mr. Parker bekerja. Waktu itu dia masih intern, tapi udah berani melakukan pemalsuan beberapa dokumen dan cek yang membuat William dilaporkan ke polisi tapi cuma dapat masa probasi karena ya itu tadi masih kecil, terus dianggap ya kejahatannya masih remeh-temeh kalau menurut polisi ya. Menurut aku sih nembak orang tuh udah. Dan dengan gak tahu dirinya, William balik lagi ke bank tempat dia kerja, dia kerja dengan Mr. Parker untuk minta dikasih kerjaan lagi. Ya otomatis lah banknya menolak dan dia merasa marah. Dia pengen balas dendam. Tega-teganya kalian mecat aku begitu aja. Dengan cara apa? Dengan cara menargetkan anak kecil yang pernah dibawa ke bank itu. Kayaknya dia cuma pengen menyakiti salah satu pekerja bank ini. Mungkin dia nggak terlalu kenal dengan atasan, jadi dia nargetin orang yang biasa dia lihat. Salah satunya adalah Mr. Parker yang memang duduk di counter teller dan sering membawa Marion. Menurut William, sebenarnya dia punya dua pilihan. Ada dua anak yang dia pertimbangkan untuk culik. Anak yang satunya lagi justru lebih muda. Dan alasan kenapa dia menculik Marion karena dia nggak yakin bisa merawat anak yang lebih muda tadi. Kayaknya Marion jauh lebih mandiri, lebih mudah untuk dia culik menurut dia. Dan kebetulan ternyata dia sukses mengambil Marion dari sekolah begitu aja. Dari cara William menceritakan kronologi, polisi nggak bisa melihat ada tanda-tanda rasa bersalah, sedih, atau merasa punya tanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan keluarga orang dan orang-orang di luar sana. Dia justru ngerasa, kenapa orang-orang marah ke aku? Padahal kan aku mencari uang $1.500 ini untuk kuliah. William bahkan menyatakan tidak bersalah. Tapi dia mikir juga nih, kalau dia bilang nggak bersalah, dia bisa kena hukuman mati. Akhirnya dia meralat statement dia dengan cara menambahkan kata-kata memiliki masalah mental. Jadi dia pengen dinyatakan tidak bersalah karena tidak sehat secara mental. Padahal seluruh orang yang meriksa dia bisa ngelihat William nggak sakit apa-apa, dia cuma nggak punya empati. Dia tahu mana yang benar, tapi kadang-kadang emang acting kayak orang gila. Waktu polisi menginterogasi keluarga William, ibunya nangis berkali-kali, berjerit-jerit dan minta anaknya tolong jangan ditangkap. Cuman gara-gara kalian dapat petunjuk, kalian nangkep anak saya sampai dicaci semua orang, anak saya pasti nggak bersalah, dia anak baik-baik. Nggak tahu ya. Kasih cinta seorang ibu tuh emang besar banget, sampai kadang ada yang tidak bisa melihat kenyataan yang sebenarnya. Ibunya William adalah salah satunya yang nganggep William ditangkap oleh polisi tanpa dasar yang jelas. Di pengadilan pada Februari 1928, William Hickman dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Puas banget rasanya ngomong itu. Dia minta banding tapi enggak disetujuin. Selama menunggu masa eksekusi, William berusaha untuk beribadah, dia berusaha menjadi umat Katolik yang baik, dan beberapa kali berusaha untuk menulis surat ke keluarga Mr. Parker untuk minta maaf. Tapi ya, kita semua tahu dia cuma melakukan ini mungkin karena dia pengen dianggap baik oleh orang-orang sekitar, karena dari awal polisi ngelihat dia emang gak pernah ada rasa bersalah sama sekali. Pada tanggal 19 Oktober 1928, William benar-benar digantung di San Quentin Prison, dan menurut para saksi mata selama sekitar 2 menit badannya kejang-kejang waktu digantung. Kayak ini kematian yang menyakitkan dan semua orang ngerasa puas. Selama 2 menit dia benar-benar ngerasa sakit, dan begitu sudah meninggal, jenazahnya diturunin oleh pihak pengadilan atau pihak eksekusi. Dilakukanlah otopsi dan ternyata lehernya tuh nggak patah waktu digantung. Alasan kenapa William meninggal karena dia tidak bisa bernafas, dan menurut banyak orang ini adalah azab. Rasain
rasa sakit meninggal yang luar biasa. Sampai sekarang, cerita tentang Marion Parker adalah sebuah kayak urban legend tapi nyata yang membuat semua orang selalu hati-hati, terutama soal jemput-menjemput. Dan ini yang tadi aku bilang, kayak ini tuh kisah horor yang menginspirasi para orang tua untuk selalu ngingetin dan juga mastiin jangan sampai ada anak mereka yang dijemput oleh orang tak dikenal. Mudah-mudahan ini adalah kasus terakhir yang menyangkut anak-anak, karena ini kelalaian yang sebenarnya bisa dihindarin banget. Andaikan ya, kalau berandai-andai juga buat apa ya sebenarnya, karena udah kejadian. Aku harap kita semua tahu dan lebih bijaksana tentang responsibility kita, terutama menyangkut anak-anak. Aku yakin banget juga Bu Mary ini nggak akan pernah pulih secara mental, karena ngelakuin satu kesalahan di kantor aja kita kadang ngerasa malu banget, kayak aduh pengen resign aja. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak gitu? Kayak kenapa aku bodoh banget, kenapa aku ngelakuin ini, aku pengen resign aja, aku malu. Padahal mungkin apa yang kita lakuin itu ya masih manusiawi, dan ya namanya manusia pasti punya kesalahan. Kalau kalian bayangin apa yang dialami oleh Bu Mary ini menyangkut anak orang lain yang meninggal sampai setragis itu, satu keluarga benar-benar tersiksa. Aku nggak bisa bayangin sih. Well, sampai di situ dulu cerita kita pada kali ini. I'll see you guys very very soon in the next video. Please take care. Jangan lupa kasih tahu anak-anak kalian tidak akan pernah menyuruh orang asing untuk jemput mereka dalam keadaan apapun. I'll see you guys in the next video, and please stay safe, take care, and stay alive.